Ih, bagus ini dia. Guys. Udah tinggi. Kalau udah jadi akromak, coba lagi makan cimin. Apa Sampai nih? nonton. Oh, terus apa nih pesantren lebih horornya beda. Kok gerah banget ya. Mati sunah sih, tapi ulah bambaraya ya. Muama. Wow. Kamarnya dikuncinya di bawah. Nah sih itu namanya. Oh ini ya cerita pondok pesantren. Aduh. Yang kamu nanti yang mana sih? Yang ini. Lainnya itu tadi. Coba apa? Meta. Ulah. Setan ujung berung Bandung. Iya, kalau kita kemarin yang ini. Itu encan tuh pingan atau di awet ya. Mana? Pang muka dua luhur tadi. Siun. Amam. Rahi BN. Bismillah ya Allah. Nah kali itu tidak lucu, aku kan makan pedas. Oh, jam sekarang ini pina. Gitu mah ada Tapi jam sekarang. omongan dia tuh kayak menghidupkan suasana. Bisa tuh ke 4 menit. 4 menit. Saya udah benar-benar kayak udah sih gitu loh, nggak usah ganggu sampai saya Itu cangwa iya. ini juga tadi Oh. Terus lanjut, Pin. bawa getar ini Ih, sudah beta. sampai masih Sudah juga beta. sampai sekarang juga masih ada ya bang. Emang kan kok Tipis-tipis aja 4 disebut menit anjay curang kan. dari awal itu Nih. gua Wah nggak kelihatan ya? di sekolah di suatu pesantren di Jawa Timur. Satu kan kok. Pada saat itu Enggak, Suara nggak apa ya? nggak kelihatan. baru Suara apa itu? kejadian di tahun 2001. Nah, namanya kita masuk pesantren baru dan ajaran baru, kita kan diwajibkan Kamu mau cobain ini nggak? seminggu Nggak. sebelum Ini cobain, mulai. Mas. Non ada teh. Oke, Batagor. pada saat gua masuk di ajaran baru itu, ya biasa di hari Mana pertama, ladana beda pina lada pisan. itu gua 10 keliling-keliling sendok. dulu, Itu sendok tuh, pedas. lihat area di mana sih sekolah Sampai gua berem tuh. gitu kan. Nah, memang area sekolah gua itu agak jauh dari tempat gua Apakah nginep ini ya? pesantren Tutupan ini. dulu. Ya kira-kira kurang lebih jalan Mau sekitar tutupan 5 nggak? menitan. Enggak usah. Nah, di sekolah gue itu Nggak kelihatan tapi ininya. itu memang Tutupin aja. dikelilingin ada sawah, ada Ulang aja lah. kebun-kebunan. Memang itu bukan Ini jalan, itu jelasnya. jadi kayak Jalan suatu itu kebun, sawah. Nah, di Sempok. sebelah itu ada kali Emang yang kelihatan nggak? udah nggak ada airnya, kali mati lah. Nah, setelah itu udah di hari kedua. Nah, disinilah mulai dimana awal mula gue dapat teror selama hampir 2 bulan di dalam pesantren. Bukan. Pada saat 2 maghrib, bulan loh. pada saat itu perut gue tuh kayak berasa mules gitu loh, mau buang air, tapi gue mikir kalau di pesantren nggak mungkin kayaknya WC ini bisa gue pakai. Jujur bang, itu kalau di pesantren Tapi harus cari tempat gue ya, WC nya tuh sempit, gelap, jorok gitu loh, nama pesantren putra. Akhirnya gue inisiatif, oh iya di depan sekolahnya itu kayaknya ada kali yang udah mati deh. Sekolahnya kelasnya ya, tempat belajarnya. Iya, Lu jawab. sekolahan. Jadi Cantik. sebenarnya tempat gue tidur itu Iya, dulu kurang. kelas kelas anak kelas 3. Udah jawab. Anak kelas 2, sorry. Yang sekarang naik kelas 3. Karena gue di angkatan ketiga, baru siswa yang angkatan ketiga. Akhirnya karena di sana sekolahnya udah jadi, akhirnya kita dipindah di sana dan di sini di Cimilan area bagi untuk roti kita kan ya? tidur. Sagede itu. Habis itu Jadi pada cimol. saat azan maghrib, yang lain santri itu ke kanan kan karena segitu di kanan. Ini kayaknya nggak ada cimol ya? Nah gue ingat, oh iya. Tadi kayaknya nggak ada cimol ya? Akhirnya gue inisiatif buang air di sana. Gitu. Gue belok kiri. Padahal kamu dari tadi setengah 12 atau ulangnya aku kira karena tadi udah dipotongin tuh. Yang tadi udah dipotongin. Aku kira yang kita udah dipotongin terus kamu udah dimasukin tulangnya gitu loh. Gue masih 15-16 tahun mungkin. Gue belum tahu. Ibu males banget ibu bintang 0 ibu. Yang gue tahu hanya 2 km. Wah, bintang 0 mah bintang 0. Tapi pengen ada nggak? Gue buang air. Udah. Ketika Masih gue odeng. buang air baru pemanasan baru mulai. Lagi sebutin. Kedengar Iya, suara sebutin. ketawa. Tapi dari jauh. Enggak tekadenya. Suara itu suara kuntilanak ya kayak di film-film gue dengar. Kamu bisa sini. Di otak gue mungkin Ketempok. gue sugesti. Itu ya. Karena Itu pas gelap, tengah-tengah. sepi, Ya kan. gue sugesti itu kayak bener. bukan deh gitu. Jangan lihat dong. Tapi gue di dalam hati ngomong, kalau memang lu kuntilanak, coba deh lu ketawa lagi. Dan spontan ketika gue dalam hati ngomong kayak gitu dia ketawa lagi. Di situ gue mulai dong berpikir ini bener enggak ya. Nantang. Dan gue penasaran, gue tanggung lah, gue selesai dulu buang airnya. Tapi ada yang gede sih. Bersih, Dia nggak rata. dan gue mau cabut gitu kan. Gue berdiri
di dalam hati gue, kalau emang lu kuntilanak atau lu setan, coba dong ketawa sekali lagi. Dan spontan dia langsung ketawa. Itu asli, gue bener-bener pertama kali dengar suara kuntilanak. Di situ gue mulai, wah ini nggak beres. Ini masuk-masuk juga, ini udah mulai. Nggak kelihatan sih. Ini bener kayak kuntilanak. Kemana? Rumahnya belum nak. Oh my god, anjing reot. Bener. Tanpa pisan. Tapi orangnya digelap. Nggak apa-apa. Ini baru sakit. Reot malahnya. Oh. Cuman karena suaranya jauh, gue nggak begitu takut. Jadi hijau ya? Pada saat itu gue nggak tahu kalau yang suaranya jauh itu ternyata lebih dekat kan. Akhirnya udah, setelah itu gue jalan mau ke arah pondok, gue harus ngelewatin jembatan yang sekali mati ini. Ketika gue di tengah Ilustrasi. jembatan itu, ada yang lempar pakai batu, letak. Sih aku sih megangnya kayu kayak Cuman kalung kan. gua ingat, kalau kata orang tua, kalau ada apa-apa di tempat serem kayak gitu, jangan nengok ke belakang. Oke, gue nggak nengok ke belakang. Dan gue tetap memberanikan diri gue. Gue nggak mau takut lah. Karena kalau gue takut, gue takutnya mereka mungkin berani. Tapi kalau gue berani, mungkin mereka takut. Habis itu gue jalan, Kasih bapak cina kasih 3. Kenapa ya? setelah melewati jembatan, di sebelah kanan gue itu kan ada kebun, ada pohon nangka, ada bambu dan lain Panas. Jadi sebagainya. kayak. Ada suara Mau dibuka pintunya. pikiran Lu gue enak mungkin nih. ini musuh atau hewan. Cuman gue penasaran pengen lihat gitu, bener gak sih hewan? Dan Emang berani. gue beraniin diri, gue nengok ke sebelah kanan, dan itu gue melihat sosok kuntilanak. Oh. Itu lagi begini dan sambil ngocok begini. Nama apa? Ayo. Melotot. Melotot. Mau ngeliat pindah mau ayah. Biar melotot. Wow. Dan lama-lama dia mundur dan hilang. Di saat itu kita tatap-tatapan begini ngelihat, gue juga bengong, apa yang harus gue lakuin, gue nggak tahu. Lu lihat mukanya dia gimana? Real ngeliat mukanya dia, mukanya itu kayak rambutnya ini kayak sapu aren yang tebal-tebal gitu, terus pakai Sama kayak waktu itu ya kuntilanak juga ya sih. Kemarin kita lihat tulang putih segihan susu itu. ya, mungkin putih susu. Terus di sini tuh hitam, yang gue lihat di sini cuma hitam, dan dia kayak begini gitu, tapi gue nggak lihat dengan matanya, dan nggak tahu apa yang dia pegang, dia sambil begini di pohon itu. Cakalan lah itu kan tetanggaan sih. Ngapain gue juga bingung mau ngapain. Ya udah gue jalan aja, cuman jalan gue agak cepat, gue jalan cepat sambil gue istighfar Oke, Jun. sebisa gue. Oke, setelah itu di malam itu cuma kejadian itu doang. Nah di hari keesokannya Cuman lo kayak gitu, cuman. kemudian Terlalu nanti. gue tidur, dan ini di sini juga momen dimana gue mengalami yang namanya kalau kata orang itu rep-repan. Oke, gue nggak pernah ngalamin ini sebelumnya. Udah berapa kali ketiduran tuh sama kan? Iya. Gue baru menjamin mata mungkin sekitar 1-2 menit. Nah, boleh nih kamu rasain. Gue baru menjamin Oh, gitu? mata, Baru tutup mata ada yang. itu kedengar suara anak ayam. Oh, ini kayak aku pernah lihat deh. Gak lama. Bukan cerita ini, maksudnya kayak yang suara ayam itu. Yang aku lihat mah nyapu. Nyapu dengan ayam. Sama kamu lihat? Ini kan di pesantren, siapa yang nyerang anak ayam seperti itu? Dan gak mungkin ada santri yang boleh bawa hewan piaraan ke sini. Lanjut, akhirnya gue ngeremin lagi, udah lah, amat gue gak peduli. Dan gue mulai berjamin mata lagi. Ketika Bedain kali ini tempat depan. gue ngeliat kayak ada satu lingkaran biru warna hijau, ya. Dan gue penasaran itu apa sih lingkaran hijau itu gitu loh. Gue ini mimpi tapi gue masih bisa berpikir gitu. Orang mimpi tapi juga. Lingkaran hijau itu tiba-tiba gue ada di depan rumah yang sedang ngadain acara pernikahan. Ada apa, tenda pengantin, ada pelamin, ada pengantinnya, ada wali orang tua. Kenapa kalau dia menikah? Cuma yang aneh ya, Di kamu suka ada nggak sih kayak kalau misalnya menikah tuh kayak suka ngasihin bumbu atau misalnya kasihin apa yang didoain gitu itu gitu terus kosong, tidak ada tamu, cuma mis- bangku-bangku aja. selamat bohong Oke, nggak ada apa nggak tahu di ya depan itu gue Nah, ngeliat perkawinan ada batu. nikahan nih. Jadi namanya anak pesantren, kawinan batur gak aku tanya aho kalau ada pernikahan
Jadi mun ke undangan teh. Ke undangan sore. Jadi pas makan resepnya nyepsi sama taraha. Cuman gue tuh masih berpikir logis. Iya, gue Kenyang. kan masih pakai baju itu ya, sarung sama kaos oblong doang. Wah, ketahuan nih gitu loh. Itu masih mimpi ya? Cuman akhirnya udahlah, atau juga gak ada tamu. Akhirnya gue jalan menuju ke arah tenda, dan tiba-tiba yang di pelaminan itu sosok pengantin dan orang Di belakang kaca ya, sini. kayak menyambut. Wah, aku lo ngomong ih. Udah, nggak Maksudnya aku gini, bayangan kamu kan? ada tamu, tapi gue doang gitu ya disambut akhirnya. Oke, gue jalan. Setengah perjalanan gue menuju ke arah pelaminan. Tiba-tiba si orang tua wali itu bilang, hilang aja. Hilangnya kayak gimana? Dia hilang kayak hologram ngebayang ke atas. Oke. Tetep hilang. Terus gue sih berpikir gini, loh, itu orang tuanya tadi perasaan ada kok, tinggal yang pengantinnya doang ya, bilang gitu. Ah, cuman udah cuek lah, nanti makan enak gitu kan, di kondangan. Akhirnya gue jalan lagi menuju pelaminan. Setelah gue mau mendekati tangga pelaminannya itu, tiba-tiba si sosok pengantin prianya itu juga hilang. Oke. Akhirnya kayak pengantin putih sendiri dan cewek. Di situ otaknya langsung berubah bang. Yang Aku kan bayangan di sini jatuh. Berubah karena melihat cewek sendirian. Badan poka orang. Ya, cowok normal ya. Lumayan nih digodain lah apa segala macem. Nah begitu gue mau naik tangga, si sosok cewek ini dia langsung duduk dan duduknya miring begini, menghadap ke kanan gini karena gue masuk dari sebelah sana. Ketika gue masuk naik tangga dan dia tuh kayak nangis. Bisa-bisanya ya. Kayak, Udah nikah gini godaan kene. kayak gitu. Akhirnya gue samperin, gue pegang pundaknya dia, gue pegang, udah mbak jangan sedih, emang gak usah takut, kan ada saya yang nemenin. Ketika gue selesai ngomong kayak gitu, dia nengok, bener ya mas, itu mukanya berubah jadi nenek-nenek yang udah mungkin 80-90 tahun, yang keriput dan matanya udah begini, dan turun ke bawah. Dan suaranya itu gue masih ingat, suara yang kayak sarap nenek-nenek. Bener ya mas, kayak gitu. Di situ gue langsung kesadar, gue bangun. Dan gue bangun, gue megang temen gue nih, begini, sebelah gue yang tidur. Gue kayak bangun, tolongin, gue bilang gitu. Cuman dia gak bangun, dan begitu gue perhatiin, tangan gue ini ternyata nembus badan dia. Itu baru kadang gue sadar. Weh. Banyak iklan. Bisa tegang pisan. Kok tangan gue nembus, gue bilang gitu. Dan akhirnya gue lihat lagi, duh ini ada tangan gue lagi. Wah ini udah gak bener dah, akhirnya gue taruh lagi begini. Gue merilekskan diri, gue gak tahu itu pokoknya gue gak bisa gerak. Cuma gue ngeliat bayangan tangan doang. Terus akhirnya Panas banget. ujung jari gue sedikit demi sedikit dan gue bisa. Akhirnya gue langsung teriak istighfarallahaladzim, gak Allah. Sebentar satu ruangan itu semua kebangun. Dalam satu ruangan itu kebangun dan langsung pada nanya, kenapa, ada apa? Gue dikasih minum. Setelah itu udah namanya jujur ya, gue belum begitu kenal mereka, dan gue orangnya yang nggak gampang cerita, apalagi cerita yang nggak masuk logika gue nggak mau lah cerita gitu loh, karena percuma gue cerita, lu juga nggak ngerasain, nggak tahu ini harusnya gue ya. Akhirnya gue nggak cerita, terus udah tanya kenapa, nggak apa-apa, ini buruk aja. Ya akhirnya saya kembali tidur lagi dan semua normal lagi. Di beberapa hari kemudian teror itu terus-terusan setiap hari mengganggu saya. Setiap malam saya terus diganggu sampai rata-rata itu udah bosan. Ada titik di mana saya tuh udah capek kayak gini gitu loh. Udahlah jangan ganggu, saya capek, saya bilang gitu. Enak gak odengnya? Sampai beberapa hari kemudian Enak gak odengnya? saya itu lagi tidur lagi. Bu mana ada pisang bilang bu. Malam Jangan dimakan bumbu ya. Nanti gini. Karena kita sudah beberapa hari merasa rap-rapan sudah biasa ya gitu kan, sudah tak kaget, udah rap-rapan lagi gitu, baru juga mau merem gitu, baru mau Ini jeung etan nih nah di sana saya mungkin memasak Aku bener-bener udah kuat ah. Kalau mana? Sok aja lanjut. rap-rapan tidur aja deh merem gitu saya. Udah aja lanjut. Nih, nanti main penasaran. Tuh.
Kamu mau diisi lagi nggak air? Ini untuk kene. Oh, banyak makan pada Sun spin lah. Jadi si pinnya mau ambil minum dulu. Ini lucu banget. Aduh. Gak peduli gue. Ketika saya habis makan, saya merem lagi. Saya dengar ada suara perempuan manggil. Mas, gitu. Lah dalam hati saya ini kan Pondok Putra, kok ada suara cewek, siapa yang manggil gitu kan? Sama Putra ya. Suara cewek. Saya melek sedikit mata saya. Jadi di pas depan saya itu adalah kaca sekolahan, gedung sekolahan, ruangan kelas. Saya melihat sosok itu ada di ujung jendela sambil palanya doang tapi madepnya ke sana. Ini saya tidur madep ke sini, ini dia madep sana sambil manggil. Mas, Dia nyamping. iya, dia nyamping begini. Mas, di situ langsung saya teriak lagi dan semua kebangun lagi. Udah akhir itu ada salah satu senior saya yang mungkin curiga. Ya, dia bilang ini kenapa nih anak kayak ada beres gitu. Kita sebut aja namanya Lukman. Terus akhirnya si Mas Lukman ini nanya, kamu kenapa? Kok setiap malam selalu teriak-teriak kayak gini? Ya udah, ikut saya dulu yuk. Kayak gitu, saya kasih air, kasih minum, dan kita ngobrol. Ngobrol kita itu di depan kamar Pondok Putra. Jadi depan kamar Pondok Putra itu ada namanya satu bangsa. Udah kamu. Itu salah satu makam yang mungkin sesepuh di sana, dan di dalam makam itu ada kayak pendoponya gitu loh. Jadi kita tidur di situ. Waduh. Tadi saya dari jaga setan, tapi kok sudah tidur di kuburan gitu. Saya mikir gitu, terus akhirnya udah sini, duduk dulu sini, kayak gitu. Kamu duduk sini. Kamu ngerokok nggak? Ya ngerokok. Nah ini tempat bangsal ini tempat kita ngerokok biar nggak ketahuan pengawas kayak gitu. Oke. Ya udahlah kita biasa lah yang ngerokok, ngobrol-ngobrol, dan saya ceritain dari kejadian awal saya diteror sama si kuntilanak ini sampai terakhir yang repotan itu. Terus dia bilang gini, emangnya gak kamu siram lagi tuh kotorannya? Saya bilang lupa mas, orang saya udah ketakutan, saya bilang gitu. Wah itu dia kali katanya yang buat dia ngejar-ngejar kamu. Ya udah besok kamu bersihin ya kata gitu. Singkat cerita beberapa esokannya saya akhirnya ngadu ke pengawas Pondok Putra. Itu kita sebut aja namanya Pak Hasan ya. Oke, saya ceritakan ke Pak Hasan kejadian itu beberapa hari. Ini beberapa hari loh, belum beberapa minggu. Beberapa hari saya di situ saya ceritakan. Dan Pak Hasan itu cuma bilang, ya udah kamu kalau mau tidur coba sambil baca ayat kursi sama baca yasin. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, mohon maaf Pak, saya ikro aja nggak bisa. Jujur bang, pada saat itu gue emang masuk pesantren nggak bisa ngaji. Ikro aja nggak bisa. Aduh kata Pak Hasan ini gimana santri kok nggak bisa kayak gitu kan. Sudahlah, ya udah besok kamu privat sama saya, kita ngaji ikro lagi gitu. Nah sampai saat saya belajar ngaji dan menurut saya ketika saya tidur di bangsal itu saya tidak pernah diganggu si sosok itu. Oke, akhirnya saya tidurlah di situ untuk beberapa minggu sampai saya bisa baca yasin, bisa baca ayat kursi pada saat itu ya.
Udah kalau saya bisa baca Yasin ayat kursi saya balik tidur di kamar ya. Pasti nggak berani biasa gitu. Ada satu momen di mana habis Isya itu kan biasanya kita tuh pada ngadain ngaji, ada pengajian atau ada pelajaran tambahan habis Isya. Habis Isya ini di saat itu tiba-tiba saya tuh ngantuk banget. Kayak udahlah saya nggak ngaji dulu deh gitu kan, izin, saya ngantuk banget gitu. Akhirnya saya izin ke pengawas, Pak izin Pak, kayaknya saya kena badan Pak, pengen istirahat. Oh ya udah, kamu balik ke kamar kayak gitu. Nah habis Isya itu saya balik ke kamar dan suasana di kamar pondok itu sepi. Cuman ada satu siswa yang baru masuk situ itu keadaannya lumpuh bang. Awalnya dia bisa jalan normal, sekolah apa normal, dan dia itu memang dari SMP di situ. Dan ketika masuk SMA, Udah mau SMA masuk ya? pelajaran baru barengan saya, tiba-tiba anak itu punya penyakit dia nggak tahu lah, nggak ngerti gitu ya, tiba-tiba lumpuh aja. Iya, yang menyebabkan dia lumpuh itu. Iya, dan dia tidur di situ di pojokan. Akhirnya saya tidur lagi di situ. Tidur saya nggak bilang gitu kan, saya tanya oh iya saya ingat, iya dia kan lagi sakit ya, saya nggak enak lah gitu, lagi mau basa-basi, nggak ikut ngaji tadi, makanya saya nggak enak ya basa-basi. Oh, kamu di sini ya, ya udah, lah kamu nggak ngaji kata teman saya yang lumpuh itu, enggak ngantuk aku mau tidur gitu, tiap malam aku nggak bisa tidur tenang, kan itu rap-rapan terus, udah saya tidur jadi Angkat dia dari tidur di kamar. pojokan, saya tidur di sini. Gitu. Iya, sih, Susi tak sah. Parem deh gini. Susi, from Susi. Angkat Pada angkat. saat itu, ini masih kejadian habis Isya. Video call. Saya mau tidur dan saya mulai mengalami rekapan yang sampai diteror lagi. Awalnya sih cuma rekapan doang, saya itu juga Dia udah tahu. Halo, aku lagi main Cimin. Enak pisan ya belah. Main tuh gawe bergawe. Mau tidur, perasaan saya kok Ih, lebih enak pisan. Nggak acuk naon. Acuk. Gitu. Dari Pakai baju dipinai rek. Wah, itu kayaknya di atas deh gitu. Bah. Tanpa saya sadari. Di aku Ternyata itu di bawah. kereta ternyata deskon. Bawah itu jadi kelas kita tuh nggak ada plafon gini ya, jadi langsung ke Cimin. kalau kata orang Jawa nggak bagus tidur di bawah kayu itu, pas di bawahnya kayu ini. kayak cagak tuh Cimin. kayak yang ketemu gini ya. Susi lihat kita lagi nonton horor. Yang ini tanda Terus tambah. ayo sini. Aku diberi Cimin ya, seetik. Bekasan. Seetik ngasaan bae ka dieu. Terus ayo ka dieu ngasaan Cimin. Saya tidur. Aku lagi kerja. Apa namanya teh? Sylvia, mana pakai bajunya apa? Nah, ayo, tinggal ini teh. Kalau nggak jadi, Nggak jadi. Jadi baju warna bodas. bodas. Sus, embung aku terboga. Bina cekelan. Cekelan Bin, yang minum. Apa namanya Susi? Pakai ini tuh kasih susu warna pastel. Warna-warna pastel tuh. Warna pastel, warna apa? Kayak misalnya krem, Gitu. pink yang muda. Jadi itu usaha saruaan teh. Gitu usaha saruaan, jadi bebas tapi warna pastel gitu. Itu disamikeun bae, celanana warna naon, terus atuh naon, tudungna warna naon gitu. Sing teu baroga. Katanya opatan boga hiji teu boga. Opatan boga hiji teu boga saha hijina urang. Kan opatan. Oh, bener. Napa Susi? Cing, Susi coba pot. Halo, nama kamu siapa? Ih, langsung pergi gening. Halo Dedek. Sus, Halo. Emang tahu, iya mah tahu. tahu. Kawan merah. Ayo kan kawan nanti cu. Susi. Meme, tuh meme. Kata Susi mendingan samaan apa enggak? Voting. Samaan dia tuh jadi besti teh, ari beda sama Niko tuh sih. Si gening jadi itu sih nggak diangkat. Gawe mah saya tamu anu foto. Maksudnya si I mau samaan apa bebas?
Kalau samaan warna apa, Sus? Meme Susi. Ada meme. Mau? Meme. Nggak ada air ya. Mimi meren meme. Susi kalau misalnya mau samaan warnanya warna apa? Bajunya warna apa kalau yang punya semua? Hidung. Hah? Hidung sekolah banget. Woi, Susi. Hidung sekolahnya tidak Aku ada. sudah tidak ada, Sus, sudah jadi bangke. Aku kamamahkeun. Sekolahna. Nah, Susi, menit urang kalah menit teh. Halo, Dede. Halo. Hai. Kiu kiu. Kiu. Halo. 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 Lala. Siapa? Ibu. Iya, ini terpaus. Paus. Ya pausen. Paus euy. Susi kalau baju hitam yang sekolah mah nggak ada, Sus. Aku sama si Silvianya. Oh, merinding. Udah tuh baju hidung lo, dek si Igi kan baju hidung masih gak Eka. Kenalin baju hidung tuh. Tadi ya aja. Baju apa? Baju pink. Si Silvia cina punya warna pink ngejreng. Ping ngejreng mah aya ini rakeun tuh si ping ngejreng mah kana kulit asa hidung. Apa warna abu? Aku krem ada buka tuh baju mah. Kamu ya banyak krem. Enak celana we. Celana aku rok. Neng, aku nami lengkapnya saha? Teh naon tuh orang dia. Oi, make naon ya? Warna abu, Sus. Abu jelek karena krem. Kayaknya semua punya mah krem gak sih? Baju krem. Bawahan. Baju mah nggak ada aku. Bawahan. Aku ada. Lepis aya. Lepis asalnya ya krem. Lepis. Krem tamu kayak tadi yang penting. Nggak apa-apa, serada aja. Krem doang banyak mereka warnanya. Celana beru sarua tuh. Celana sama kerudung aja ya. Sus. Jus. Jus. Halo, aku bukan mama kamu. Aku Teteh. Panggil Teteh. Yuk pakai sendalnya. Jelek. Kan ya ke mukbang ya. Susi. Aduh, mendit apa? Sus, kalau bawahan sama kerudungnya samain aja krem kumaha? Bawahan sama kerudung. Ini krem boga baju kan mau rompi. Warna apa? Krem. Krem kan rompi. Yang mana? Itu pernah pakai yang foto. Oh iya itu krem. Nah, itu kamu ya bajunya? Celananya warna apa? Krem. Krem, jadi kerudung sama celana atau apanya tuh warna krem. Nah, bajunya tuh bebas tapi warnanya pastel. Kenapa? Aku celananya nggak yang itu tuh yang kemarin pas dibawa ke kamu. Gak apa-apa warna itu kan? Kita krem deh. Krem kan? Gak tau. Itu yang orang. Aku geus poho. Mau kata itu teh. Kalau tadi Apa kamu mau pakai yang aku tapi bukan yang kemarin, yang satu lagi yang kemarin aku pakai teh?
Soalnya mau pakai baju, mau pakai rok nuker kamari susah buat duduknya. Apa? Sama nok buras nih mana teh? Keren. Bajunya bebas. Tapi warnanya pastel kalau bisa. Warnanya samain aja tuh putih. Iya udah ih. Oh tuh Susi ke tempat begituan. Oh iya. Udah bodah. Oh kotor. Nah biru, erek biru. Berarti tinggal enakin. Baginya udah ada gak di rumah? Apa? Abu erek baju abu. Mau pakai baju? Aku jelek deh kayaknya keren. Bajunya mau mana Pina kalau ada. Itu lah krem celana. Aku mau beli ya teh. Bajunya mau yang kayak gimana? Abu kayak 2. Abu aku kayaknya ada 2 deh abu. Mun abu berarti ulah krem kenapa kita tuh. Hidung. Kalau misalnya pakainya abu, rok sama kerudungnya, misalnya kita bajunya abu, misalnya kerudungnya abu juga nggak apa-apa, tapi bawahnya hitam teh. Bajunya warna apa? Terserah. Bajunya warna apa? Ini mah kalau misalnya abu, soalnya kalau ke krem jelek. Keluar. Lagana Pina. Kenapa? Kenapa sus? Apa? Kerudungnya warna apa? Antara abu lagi atau enggak hitam? Antara abu lagi atau enggak hitam. Kalau misalnya emang bajunya mau abu, bawahannya hitam deh. Anak saya ada Susi. Anak si Susi. Anak saya Susi atau anak saya Susi? Anak saha. Anak Susi. Oh, sekurangnya sih. Sudah kita duga. Yang Susi itu bisa aku ada. Kerudungnya teh, celananya warna. Celananya sama kerudungnya warna apa? Ini yang pelan-pelan Neng. Mang ini mana? Ini enggak jauh. Kalau misalnya kita bajunya mau abu-abu, bawahan sama kerudungnya hitam. Kalau enggak kerudungnya abu-abu. Oh. Bener aku mah iya, amun bener aku mau langsung beli. Anjay. Ada banyak Gajian ya, duit. kergajian ya. Wih, telat. Apa? Ini aja nih sayangku. Kita makan cimin. Parah tuh, bilangnya mau di sini, tiba-tiba beli ini. Bukan nama hewan, Ih, bajunya mau warna apa Cina? Ih, si Susi beli. Ih, kita mau dibeliin, mau samaan. aku mau dibeliin enggak lah. Nanti aku Kecewa ya dibalikin tuh sih ya. Terus 1.000. semua aku kecewa tadi aja ini. Dia weh diajangan ya kurang etik. Air sih, kan dia lah, masih ada Actually kurang aja. Ya ih. Bahaya. Simpan aja simpan. Woi, lagi woi. Jadi baik. Warnanya mau apa ayo Warna naon abu. Hidung pink. Oren. Warna yang biru ya, No. Miss Pride. Ungu. Ungu hidung. Baju aku yang biru dongker juga warna ungu tahu? Nah, yang aku bilang deh.
Susi aja baju tadi dia bawa aja. Susi ada baju tadi dia. Terus, kiu. Tadi si bawaan si Susi. Si parah, kita dicuekin, parah. Oh, sok. Ya, jangan ganggu kerja. Si Susi lagi di mana sih? Tahu juga di tempat kerjanya. Susi, kamu lagi di mana sih? Itu mah bukan di tempat kerja kamu ya? Ini di toko tangga. Ke Ulin. Wah, gratis Sus itu Sus. Warna abu. Be, Ci, warna abu boleh nggak krem. Aku punya gak warna abu? Punya Tentunya aku ya. Bajunya. Tapi kalau abu bawahannya hitam-hitam. Ungu. Iya, ada. Apa nama? Mau pakai gamis? Gamis boleh. Bi ngomong gamis bebas ulah sarua mau terbuka warna. Aku ayo warna abu hiji tapi Terbuka warna abu orang. Mau gamis erek bebas tapi warna ulah sarua. Terboga orang. Susi sangat sibuk. Susi kamu sangat sibuk. Gimana bajunya warna apa? mau pakai baju gamis aja ta? Kita pengajian di itu nah. Mulai dong. Gamisnya juga kamakam nih gawang. Ya, mau dong, tolong minta aku Pak. Kalau baju bang, Malu kan itu. baju warna Apa? Apa Sus? warnanya apa? Nis. Bebas. Aku warna pink. Aku warna oranye. Sus, aku warna pink, si Sylvia warna oranye. Abu aja jadi orang abu tak kan ya teh. Gamis. Abu si Susi, Sylvia ada cina. Kalian ada nggak abu? Apa? Abu. Gamis. Foto dengaran. Woi, pe. Gamis kalian ada nggak warna abu? Aku punya. Tapi cuma satu, coy. Hei, aku ge abu-abu nek dipakai jangke hajat. Udah ih. Gamis. Ulah tuh. Sebenarnya udah dipakai sih, tapi kayak maksudnya aku kayak yang itu nah abu. Kayak kaciri geus dipakai nah. Bagus. Iya, apa kita mau yang sama ibu lah jolek? Sama non. Ya warna hijau. Sayang. Hei, pakai yang warna merah nggak sih? Pakai yang warna merah waktu itu nggak sih? Waktu itu kita foto perpisahan tuh. Kebaya. Ulah kebaya. Waktu kita foto perpisahan. Minum. Hah? Apa i? Apa? Adanya Apa? aja. Jangan banyak sih. Ada. Apa i? Bada apa yang ngerti bada? Hah? Yang Kebaya. Enggak, yang foto itu aja. Sus. Hah? Makanya waktu itu kita foto perpisahan aja tuh. Yang di Dipa. Bukan di Dipa. Yang kita foto sekelas teh. Yang pakai merah. Nanti anu foto yearbook. Hah? Yang merah. Nah, rabi ini sih mau. orangnya rabi gula. Astagfirullahaladzim, rabi kumaha sih? Minum orang.
Kamu bagus, oi. Emangnya? Susi kamu kayak bagus kapan? Ya ibu-ibu bajunya. Orang kan jadi ibu-ibu kayak. Nanti dilihat lagi. Udah ya, berarti sementara mah fixnya warna merah ya. Tapi kalau yang merah nara rapi berarti pakai aku biar aku nanti. Kan sore ini aku mau beli bajunya. Waduh. Jadi suka beli na minggu. Besok aja belinya, kamu lihat dulu yang di rumah bagus nggak bajunya. Oke deh. Ya bilang. Susi kayaknya lagi gajian banget ya, Sus. Boleh lah, traktir lah. Oh, nanti kita ditraktir sama si Susi ya masuknya. Masuknya ditraktir sama si Susi, oke? Oke. Katanya 15.000 dua orang. Satu motor. 15.000 dua orang murah kan ya? Ya makanya traktir sama Susi. 10.000 sus. Tuh 10.000. Iya mas. Gaji na gede banget berarti. Hai gejai OMR kuningan ya harusnya ya. Salah. Ayo we bayaran we. Yang Sipi ya, gajinya dua-dua dong. Oh iya. Salah sih. Yang gaji OMR kuningan ya. Iya, harusnya. 2 juta aja. Heeh. Kan 30.000 mah nggak ada apa-apanya ya buat yang 2,2 mah ya. Iya nggak ada. Itu kayak 3.000 lah bagi yang 2 juta Waduh. 200. Waduh 10.000 waduh. Arau 10.000 arau. Terus tahu nggak, aku hari ini ditraktir Sylvia 20.000. Aduh berbohong itu sangat. Aku hari ini ditraktir Sylvia 20.000. Demi apa? Iya. Berbohong itu sangat indah. Parah kira-kira mah hari kasusnya baik kalah nggak terakhir inget ya. Itu diberi duit embung. Gening parah Kak, aku mah tuh dek diberi duit. Susi Kak, aku mah tuh dek diberi duit. Gening Susi parah ih. Itu kan yang diberi duit kurang Susi. Macam embung gope apa. Kelas sekolah jauh sih. Oh iya, tahu. Semua gope. Oh ya Allah. Terus kamu mau ngabisin nggak, Susi bilang? Terus erap dia pina. Saya nambah itu sih, saya uyup. Terus dia uyup tuh sih. Banyak sedih. Susi nanti mah jangan beli lagi cimin Susi. Trauma orang. Jangan pernah beli cimin. Ini terakhir. Lalu aku kita besok kalau habis pulang dari taman itu kita ngecimin atau yuk. Ih, kalau jangan deh. Kita tahu nggak nunggu berapa jam. Lebih dari 3 cowan kan. Kita lebih dari gacoan kok. Tadi kita datang jam 11:30. Kita baru selesai jam 3. Jam 2 ya? Jam 2 lebih kita baru selesai. Cimin? Iya, harusnya kita pesannya dari WA. Kalau dari WA mah diduluin. Tapi kalau misalnya kita datang mah dinanti-nanti. Si Sylvia-nya sih nggak ngomong. Nanti WA dulu tuh. Ya si Sylvia tuh nggak ngomong. Bitnah. Orang ngomong tuh sih. Cipina mau ngadain kan jeneng musre. Pe. Buram tuh sih. Sukan ceritakan ke orang kan rasa Sylvia nggak tidur sana. tidur libur. Oh libur. Nah, korek dia kurang. Ini nonton nih. Tadi kelaparan tuh gua ini kakak jangan tuh. nangkep wayang atau gimana gitu. Di kakak ada itu Nontonnya nih. kayak kedengaran. Adanya tuh sih. Ya, biasa ini jawab. Cuma kok Yang adanya tuh sih. jauh ya deket gitu. Gue kaget. Saya coba Jauh kan mulai katanya. sekali saya lihat itu sosok udah berdiri nang di tiang itu sambil nyinden. Iya, kita harus ambil video call deh, jadi nggak begitu seru tuh. Sosok itu duduk begini dan sambil nyinden aja begini.
Dan itu saya lihat toh, saya merem lagi, saya bilang ini kayak halu, ini nggak mungkin. Saya naik lagi dan itu makin nyata, makin padat bentuknya. Sok apa tuh? Susu kuntilanak itu. Di awal pertama saya lihat kayak transparan, begitu saya merem saya mastiin lagi dan itu bentuknya udah putih. Sila, kamu bagus tau Sila warna merahnya. Itu sambil nyindir. Orang aku ke Bogor. Bukan aja, bukan itu. Aku tuh udah Kagak. Mau kagak? udah pergi, jangan ganggu saya marah aja. Itu suara masih tetap ngindar dia, masih nembang lagu Jawa, masih tetap. Dan lama-kelamaan kok kayak kita tidur walaupun belum tidur. Tapi orang nelpon. Namanya kayak ada yang deket itu kan berasa. Benar. Di dia kena ke ulen. Kerema meula. Kira dan nu di badi oleh Ced. Kan di Cius Biden udah dah. Ih. Lila. Tuh lila sarua sok rame. Teraje nungguana. Hah? Uih heula benya. Bunga lila teraje. Geus bye bye. Lanjut. Nah, saya kok berasa gitu loh, kok berasa ada yang mendekat. Apa teman saya nggak mungkin, teman saya kan lumpuh, saya bilang gitu. Nggak mungkin dia bisa deketin saya gitu. Begitu saya naik itu posisi muka udah ketemu muka begini lah. Enak, daripada keju enak kali ya. Enakan keju, tadi keju pada keju lah makanya aku ngambil ini. Itu begini, di depan saya sambil nyindir, begini, sambil dia nyindir. Dan saya nggak tahu tembang apa yang dia nyanyiin. Ya saya tahu itu tembang Jawa. Jadi ini tatapan begini, sambil nyanyiin saya aja. Wah itu benar-benar saya udah teriak sebisa saya, Allahu Akbar, udah lah jangan ganggu saya lagi. Gitu. Sontak di situ saya langsung bisa bergerak dan teman saya di ruang ini merinding banget guys. Kalau cerita itu karena emang nggak bisa lupa mukanya. Habis itu teman saya yang lumpuh itu ya, yang sakit lumpuh itu, dia cuma ngeliatin, aku dari tadi dengerin kamu tuh ngoceh-ngoceh ngigo. Cuman aku mau bantuin kamu gimana? Kamu kan tahu sendiri aku nggak bisa berdiri. Jadi selama saya rekaman itu, dia dengar saya tuh teriak-teriak minta tolong apa segala macam. Oh. Nadanya itu nggak tahu ya, nadanya Benny gimana? Maksudnya ada satu kata yang abang ini juga di ini di tembangnya itu. Kalau saya ingat sih lagu seperti potongan lagu. Ngasih 2.000 yuk. Mau pas di Jibeu. Macam itu ya. Ngecek pisan, murahan ieu. Besok kan? Hah? Kalau bahasa Jawa Aja dah, lagu non. Mana aku kira itu mahal loh. kalau bahasa Jawa Lir jangan juga kena. Kayak opening wayang kan seperti itu biasanya ya kalau di Jawa dulu. Nah setelah ada itu teman saya bilang, iya tadi aku lihat kamu tuh teriak-teriak, cuma aku gimana mau bantuin, mau bangunin kamu gitu loh. Akhirnya ya saya Mama man. Gua lanjut. Tuh, mama man. Bukan. pergi ke Hah? lagi. Tacan teh. Tacan teh.
Jangan mati dulu sih. Main aja. Bapak aku, ke bapak aku. Aku pulang aja ya. Jadi bye bye. Guys, jadi sampai di sini namanya. Tumben lu. Bye bye Pin. Salah. Bye bye. Mami jangan sini nih.